Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 94. Edisi 94 adalah bentuk dua atau bentuk jual atau bentuk musanna dalam prasa wasfi. Dengan demikian ini merupakan bentuk jual bagian dua. Apa itu bentuk dua kata benda? Bentuk dua kata benda adalah kata benda yang menunjukkan dua unit. Misalnya coba lihat nih, dua anak laki-laki, ya, dua buku, dua sekolah, dua pintu atau dua buah pintu, dua orang pria, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan pada edisi sebelumnya, bagian 1, bentuk dua dalam bahasa Arab itu beraturan. Jadi bentuk dua itu beraturan. Mudah membuat bentuk dua itu. Bentuk dua itu dibentuk dari bentuk 1 setelah menambahkan ani atau aini. Ani atau aini. Contoh, rumah itu baitun, dua rumah, baitani. Sekolah itu madrasatun, dua sekolah, madrasatani. Anak perempuan bintun, dua anak perempuan bintani. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhir nani menunjukkan bahwa bentuk dua itu marfu. Kalau majrur atau mansub itu tambahkan akhiran aini. Misalnya waladun, satu orang anak laki-laki. Kalau dua orang anak laki-laki, waladani, itu marfu. Kalau mansub itu sama dengan bentuk majrur, waladaini. Kitabun, bentuk duanya kitabani, itu marfu. Kalau mansub atau majrur, kitabaini, ya, kitabaini. Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Madrasatani itu dua sekolah marfu, madrasatani dua sekolah mansub atau majrur. Perlu dicatat bahwa bentuk majrur dari bentuk dua itu sama dengan bentuk mansubnya. Jadi waladaini itu mansub, waladaini juga majrur. Pada edisi ini kita hendak melihat aplikasi bentuk dua atau musanna dalam prasa wasfi. Dalam prasa wasfi. Prasa wasfi adalah prasa kata benda yang berstruktur kata benda kata sifat. Misalnya ini, dua anak laki-laki pandai. Dua anak laki-laki itu kata benda, pandai itu kata sifat. Bagaimana merangkai ini dalam bahasa Arab? Dua anak laki-laki itu bentuk musanna, ya. Ini kata sifat harus selaras dengan kata benda. Oleh karena itu kata sifatnya juga harus bentuk dua. Dua anak laki-laki, waladani, ya, waladani. Kemudian diikuti oleh kata sifat pandai. Pandai itu harus selaras dalam prasa wasfi. Kata sifat yang menjelaskan kata benda harus selaras dengan kata benda itu. Oleh karena ini bentuk dua, maka kata sifatnya juga harus bentuk dua. Waladani mahirani. Oleh karena ini marfu, ya, mengapa marfu? Oleh karena dia berakhiran ani, ya, maka kata sifatnya juga harus marfu. Waladani mahirani. Tidak boleh waladani mahiraini. Jadi waladani itu marfu'un bil alif, mahirani juga marfu'un bil alif. Kalau waladani itu ditambah alif lam, dia menjadi ma'rifah. Al-waladani. Kalau waladani dua anak laki-laki, maka al-waladani dua anak laki-laki itu, ya, dua anak laki-laki tersebut. Akibatnya ini kata sifat ini juga harus ditambah alif lam.
Oleh karena kata sifat ini harus selaras dengan kata benda. Al-waladani al-mahirani, artinya dua anak laki-laki yang pandai itu. Itu diletakkan di belakang ya. Kemudian ini harus hati-hati nih. Kalau kita mengkombinasikan kata benda dengan kata sifat seperti ini, maka kombinasi kata benda kata sifat itu mungkin prasa, mungkin kalimat. Kalau prasa itu dinamakan prasa wasfi atau murakkabun wasfiun. Jadi kombinasi atau prasa dengan kombinasi kata benda kata sifat itu dinamakan prasa wasfi atau murakkabun wasfiun. Syarat yang harus dipenuhi oleh prasa wasfi adalah kata benda dan kata sifat itu harus selaras. Jadi kita lihat, kalau kata bendanya, kalau kata sifatnya selaras dengan kata bendanya, maka itu prasa wasfi, bukan kalimat. Seperti ini kan selaras kan? Ini tidak beralif lam, ini tidak beralif lam. Ini bentuk dua, ini bentuk dua. Ini selaras, berarti ini prasa wasfi, bukan kalimat. Artinya dua anak laki-laki yang pandai, ya, dua anak laki-laki yang pandai atau dua anak laki-laki pandai. Nah, sekarang kita lihat ini kombinasi al-waladani dengan al-mahirani juga selaras. Ini beralif lam, ini beralif lam. Bentuk dua, laki-laki, laki-laki. Oleh karena itu kombinasinya itu merupakan prasa wasfi. Terjemahannya, dua anak laki-laki yang pandai itu. Jadi kalau beralif lam itu dalam bahasa Indonesia itu diletakkan di belakang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, beda dengan ini al-waladani mahirani. Jadi kata benda dengan kata sifatnya tidak selaras. Mudah melihat ketidakselarasan itu. Kata bendanya itu beralif lam, kata sifatnya tidak ya, tidak selaras. Nah, kalau ini kata bendanya beralif lam, kata sifatnya beralif lam, selaras. Ini kata bendanya tidak beralif lam, kata sifatnya tidak beralif lam, selaras. Kalau tidak selaras, maksudnya kalau kata bendanya beralif lam, kata sifatnya tidak beralif lam, berarti itu kalimat. Kalau itu kalimat, maka kata benda yang beralif lam itu mubtada atau subjek atau pokok kalimat. Kemudian kata sifat yang tidak beralif lam itu khabar atau predikat. Terjemahannya, dua anak laki-laki itu, jeda sedikit, dua anak laki-laki itu pandai. Ya. Dua anak laki-laki itu pandai. Kalau ini dua anak laki-laki yang pandai itu, nggak ada jeda di situ. Ya, kalau ini dua anak laki-laki pandai. Nah, kalau ini dua anak laki-laki itu, ada jeda sedikit, mahirani, pandai. Ya. Kemudian kita lihat persyaratan mubtada dan khabar dipenuhi di sini. Mubtada itu harus marfu. Ini marfu. Ani itu marfu. Kalau majrur atau mansub itu aini, ya. Ini ani. Dia itu marfu. Marfu'un bil alif, ya kan? Kemudian satu syarat lagi, dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi persyaratan mubtada sudah dipenuhi. Persyaratan khabar. Ya, khabar manakala merupakan kata sifat, ini kata sifat ini, pandai. Maka khabar itu harus nakirah. Nakirah ini tidak beralif lam dan marfu. Marfu itu ani, ya. Dikatakan secara teknis dikatakan mahirani itu marfu dengan alif. Marfu dengan alif. Kemudian ada satu syarat lagi, syarat bersama yang harus dipenuhi oleh mubtada khabar. Apa itu? Mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Coba lihat, jenis kelaminnya al-waladani itu laki-laki. Mahirani juga laki-laki. Ya, oleh karena mahirani itu tidak menyandang tanda perempuan. Selaras dalam hal jenis kelamin.
juga selaras dalam hal bilangan. Ini bentuk mustanna, bentuk dua. Ini juga bentuk dua. Jadi apa namanya itu, pastilah bahwa al-waladani mahirani itu sebuah kalimat. Kalimat apa namanya? Kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah tipe berapa? Kalimat ismiyah tipe 1. Mengapa? Oleh karena strukturnya mubtada khabar. Ya kan? Nah, itu. Sekarang mari kita kerjakan latihan. Ada 15 kalimat atau prasa. Hati-hati. Jadi kombinasi kata benda kata sifat ini mungkin prasa, mungkin kalimat ya. Mungkin prasa, mungkin kalimat. Kalau kalimat dia berstruktur mubtada khabar. Kalau prasa dia berstruktur kata benda kata sifat ya. Kata benda kata sifat. Kalau kalimat dia sudah mengungkapkan satu pikiran yang utuh. Ya. Tapi kalau prasa, kalimat itu masih kombinasi itu masih menggantung ya. Ada yang kurang rasanya. Jadi perlu dilengkapi. Coba lihat nih. Dua mata besar itu. Apakah dua mata besar itu sudah mengungkapkan sebuah pikiran yang utuh? Rasanya belum. Masih menggantung gitu. Ada apa dengan dua mata besar itu? Berarti dua mata besar itu prasa. Ya, kalau dua mata besar itu prasa, maka kata benda dengan kata sifatnya harus selaras, ya. Jadi itu alif lam ya. Jadi kata bendanya beralif lam, kata sifatnya juga beralif lam. Nah, mari kita lihat. Mata itu apa? Mata itu ainun. Mata itu ainun. Ya kan? Mata itu ainun. Ainun. Nah, itu mata. Tunggal ya. Kalau bentuk musanna dari ainun, ya tinggal tambahkan ani. Berarti ainani. 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 Itu dua mata. Ainani. Kemudian kata sanang itu kita sematkan di ini, kata benda ini. Apa itu? Alif lam ya. Jadi al-ainani. Nah, ini ain ini manakala disambungkan ke kiri dan ke kanan bentuknya berubah menjadi begini. Ya kan? Al-ainanu, al-ainani. Ini bukan ainanu, ainani. Dia berakhiran ani. Al-ainani. Kemudian besar itu selaras dengan ini kata benda ini. Jadi kalau kata bendanya beralif lam, besarnya juga beralif lam. Al-kabir, al-kabir, al-kabirani. Ya, al-kabirani. Ini ani, ini pun ani. Al-kabirani. Jadi dua mata besar itu al-ainani al-kabirani. Al-kabirani. Kalau itunya dihilangkan, berarti dua mata besar. Alifnya dihilangkan, alif lamnya dihilangkan. Ainani, ini pun dihilangkan. Ainani kabirani. Ainani kabirani, dua mata besar. Kalau al-ainani al-kabirani, dua mata besar itu. Oke, di situ tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Yang ada apa? Kata benda, kata sifat. Kata benda ini berperan sebagai man'ut dan kata sifat ini berperan sebagai na'tun. Kalau kalimat, kata benda ini punya dua fungsi. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai na'tun. Sebagai man'ut ya. Nah, ini man'ut, kata yang dijelaskan, ini kata yang menjelaskan na'tun. Nah, di sini kata benda al-ainani hanya mempunyai satu fungsi, yaitu sebagai man'ut, kata yang dijelaskan oleh al-kabirani. Tapi manakala
kombinasi kata benda kata sifat itu merupakan kalimat sebagaimana akan kita lihat nanti, maka kata benda di depan ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai man'ut, kata yang dijelaskan oleh kata sifat. Yang kedua sebagai mubtada, kata yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Dengan demikian al-kabirani itu khabar ya, seandainya ini kalimat. Nomor dua, dua mata besar itu biru. Nah, ini kalimat nih. Dua mata besar itu biru. Ini kalimat. Ini tidak ada yang menggantung di sini. Ini jelas. Ya, pikiran yang diungkapkannya itu utuh. Dua mata besar itu biru. Kalau begitu dia berstruktur subjek predikat ya. Apa yang menjadi pokok pembicaraan? Yang menjadi pokok pembicaraan adalah dua mata besar itu secara keseluruhan. Dua mata besar itu secara keseluruhan itu berperan sebagai subjek. Ya. Kalau subjek itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka subjeknya adalah dua mata. Kemudian biru itu menjelaskan dua mata itu. Ini predikat ya, predikat. Subjek dalam bahasa Arab dinamakan mubtada. Predikat dalam bahasa Arab dinamakan khabar. Ya, khabar. Dua mata besar itu, dua mata itu kata benda kan? Kata benda. Besar itu kata sifat. Mari kita rangkai subjeknya dulu, mubtadanya dulu. Subjeknya itu merupakan rangkaian kata benda kata sifat. Itu apa itu? Prasawasfi. Prasawasfi. Ya. Itu alif lam ya. Itu alif lam. Jadi kita buat dari sini dua mata besar itu. Kalau dua mata al-ainani. 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 Seperti ini. Al-ainani. Ya, itu alif lam ya. Kemudian besar ya, setelah kata benda al-ainani muncul kata sifat yang menjelaskan al-ainani. Dia harus selaras. Jadi al-kabirani. 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 Ya. Ini kata sifat yang selaras dengan kata benda. Al-ainani, al-kabirani. Nah, di sini al-ainani itu berperan sebagai mubtada, sebagai subjek, ya kan? Sebagai subjek. Sebagai subjek. Nah, ini batas antara mubtada dan khabar. Al-ainani, al-kabirani. Kalau di sini al-ainani itu bukan subjek, sebenarnya nggak ada khabarnya. Dia hanya berperan sebagai man'ut saja, sebagai kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat al-kabirani. Sedangkan di sini al-ainani itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai man'ut. Ya, sebagai man'ut. Man'ut itu kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan-jabatan itu berpasang-pasangan. Man'ut itu jabatannya apa? Na'tun. Mana na'tunnya? Al-kabirani. Al-kabirani itu na'tun. Ya kan? Kata benda, kata sifat yang menjelaskan kata benda. Al-ainani, al-kabirani. Mubtada itu pasangannya apa? Pasangannya khabar. Mana khabarnya? Belum ada. Jadi khabarnya ini biru. Biru. Biru itu kata sifat. Biru itu kata sifat ya. Biru itu kata sifat. Bentuk muzakkar laki-laki dari biru itu apa? Azraq. 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 Ya kan? Azraqu. Lihat nama warna itu ghairu munsharif ya. Azraq. Bentuk perempuannya zarqa. Fa'la.
Zarqa sudah berkali-kali muncul ini zarqa ini. Zarqa'u, ya. Di sini kata sifatnya itu laki-laki atau perempuan, tergantung ininya, tergantung mubtadanya. Mubtadanya itu mata. Mata itu by convention perempuan, ya. Oleh karena itu, khabarnya juga harus dipilih kata sifat yang menunjukkan perempuan, zarqa. Nah, kemudian mubtadanya itu bentuk dua. Maka kata sifat yang menunjukkan warna ini harus dibentuk dua kan. Bentuk dua dari zarqa, tambahkan ani, ya. Kalau ditambahkan ani, maka bentuk duanya menjadi zarqaani, ya, zarqaani. Tapi khusus untuk ini, untuk kata sifat ini, kata sifat yang berakhir dengan hamzah ini, kalau kita ubah ini ke dalam bentuk dua, ini hamzahnya ini diubah menjadi waw. Jadi bukan zarqaani, tapi zarqawani. Nah, jadi zarqawani, zarqawani. Ada sedikit kerumitan, ya, ada sedikit kemelut, ya. Tapi itu untuk tahap awal, nanti kalau sudah biasa, ini jadi mudah. Jadi kalimatnya menjadi al-ainani al-kabirani zarqawani. Al-ainani al-kabirani zarqawani. Coba kita perhatikan dulu. Ada yang ini, ada yang ketinggalan. Ini coba ini. Al-ainani al-kabirani. Al-ainani ini kan perempuan nih. Ini perempuan. Kata benda dengan kata sifat kan harus selaras, ya. Ini belum selaras, ini kan perempuan, ini al-kabirani itu laki-laki, jadi kata sifat harus diubah menjadi perempuan. Kabirun itu bentuk perempuannya kabiratun. Kabiratun itu bentuk ininya, bentuk duanya kabiratani. Kabiratani, ya. Jadi ini al-kabiratani. Al-kabiratani. Jadi al-ainani al-kabiratani zarqawani. Itu yang benar. Ini pun salah ini. Al-ainani al-kabiratani. Al-ainani al-kabiratani. Baru terjadi keselarasan. Ini perempuan by convention. Al-ainani ini pun harus perempuan. Al-kabiratani. Jadi kalau dihilangkan alif lam, ainani kabiratani, dua mata besar, ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mufrad, ini ainun kabiratun, sebuah mata besar. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi tambah lagi unsur keselarasan ini, tambah lagi satu unsur keselarasan, itu bentuk dua. Kalau sebelumnya keselarasan dalam bentuk dua itu nggak ada, ya, nggak ada. Tambah lagi satu entitas keselarasan, yaitu bentuk dua. Al-ainani al-kabiratani, dua mata besar itu. Nomor dua mata besar itu biru. Al-ainani al-kabiratani biru zarqawani. Ini ada satu kata benda, ada dua kata sifat, ya. Kata sifat al-kabiratani itu menjelaskan kata benda ini, ya. Tapi al-ainani dengan al-kabiratani itu masih berada dalam satu wilayah. Wilayah apa? Wilayah mubtada, ya. Wilayah mubtada. Kemudian ini ada kata sifat. Kata sifat itu di luar wilayah ini.
Jadi dia berada di wilayah khabar. Jadi khabarnya kata sifat. Kata sifat harus khabar harus diselaraskan dengan mubtada, ya kan? Jadi oleh karena mubtadanya itu bentuk dua, ini pun bentuk dua, sudah ani. Kemudian oleh karena mubtadanya itu perempuan, ini pun harus perempuan. Zarqawani, ya, Zarqawani. Coba perhatikan ya, coba perhatikan. Al-ainani al-kabiratani zarqawani. Nomor 3, dua mata besar yang biru itu. Kalau ini dua mata besar saja. Ini dua mata besar yang biru itu milik Aisyah. Itu kalimat. Itu kalimat. Batas kalimat itu ini. Yang menjadi pokok pembicaraan atau subjek atau mubtada adalah dua mata besar. Ya kan? Dua mata besar yang bagaimana? Dua mata besar yang biru itu. Ada apa dengan dua mata besar yang biru itu? Milik Aisyah atau mata Aisyah, ya. Mata Aisyah. Mari kita rumuskan. Dua mata besar. Itu masih ini ya. Dua mata besar. Al-ainani. Dua mata itu al-ainani. 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 Ya, ini kata benda. Kata benda sebagai apa itu? Sebagai subjek mubtada. Ya, ini subjek kan ini. Ini milik Aisyah itu khabar. Ya, khabar ya. Al-ainani. Kemudian al-ainani itu dijelaskan oleh kata sifat besar. Kata sifat besar harus selaras dengan al-ainani. Al-ainani itu perempuan. Maka kata sifat besar juga harus perempuan. Al-kabiratani. 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 Jadi kabiratani itu bentuk dua dari kabiratun. Ya, kita menggunakan kata sifat kabiratun oleh karena mata itu perempuan. Al-ainani al-kabiratani, ini kata sifat ya. Kemudian ada lagi kata sifat yang menjelaskan al-ainani, yaitu kata sifat biru. Biru, jadi dia harus diselaraskan lagi dengan al-ainani. Biru itu apa tadi? Zarqawani, ya kan? Ini zarqawani. Kita menggunakan biru bentuk dua dan biru perempuan. Ya, oleh karena ainani perempuan. Biru perempuan zarqa. Kalau dibentuk dua kan zarqawani. Zarqawani, ya. Insyaallah nanti akan kita buat sebuah edisi yang menunjukkan bentuk dua dari kata ini, dari kata sifat ya, kata sifat warna. Azraqu azraqani, kalau zarqa'u zarqa'wani. Al-ainani al-kabiratani, muncul lagi biru. Az-zarqawani Az-zarqawani. Az-zarqawani. Ya kan? Az-zarqawani. Ini ko-nya itu panjang ya. Az-zarqawani. Ya, al-ainani ini kata benda, kata sifat dua. Al-ainani al-kabiratani az-zarqawani. Itu mubtada ya. Kemudian ada apa? Ada apa? Al-ainani al-kabiratani az-zarqawani milik Aisyah. Milik itu dinyatakan dengan harful jarli. Ya.
Aisyah. Aisyata. Jadi kata benda setelah li itu harus majrur. Aisyah itu ghairu munsharif, dia majrur dengan fathah. Li Aisyata. Jadi yang berperan sebagai khabar adalah prasa jar majrur. Li Aisyah itu prasa jar majrur. Al-ainani al-kabiratani az-zarqawani li Aisyata. Li Aisyata. Ya, oke. Kemudian 4, dua raja itu kaya. Ini kalimat. Ini kalimat ya. Yang apa namanya itu, yang mubtadanya dua raja itu. Ini mubtada, subjek. Mubtada. Kemudian khabarnya kaya. Khabar. Raja itu malikun. Dua raja malikani. Dua raja itu al-malikani. Raja itu malikun, ya kan? Malikun. Kalau dua raja ini tambahi ani. Malikani. Mali, ya kan? Mali, ini begini. Ini mali. Oh, ini begini. Terlalu banyak ini. Malikani. Malikani, ya kan? Malikani. Malikani itu al-malikani, ini mubtada. Dua raja itu kaya. Kaya itu ghaniyun. Bentuk dua dari kaya, ghaniyani. 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 Kalimat. Ini khabar. Khabar itu harus marfu. Ini marfu. Dia marfu dengan alif ya. Kemudian harus nakirah, tidak beralif lam. Al-malikani ghaniyani. Dua raja itu kaya. Itu kalimat. Tapi kalau susunan katanya dua raja kaya itu, jadi itunya itu kita letakkan di akhir, berarti itu prasa. Dua raja kaya itu al-malikani al-ghaniyani. Oke, nomor 5, dua penjahit wanita. Ini penjahit wanita sudah dimunculkan ini. Sudah dimunculkan. Penjahit itu khayat. Iya kan? Khayat. Khayatun. Itu penjahit. Khayatun. Itu penjahit laki-laki. Kalau penjahit perempuan, tinggal tambahkan tambal mudhaf. Khayatatun ya. Khayatatun. Kalau diperempuankan, fathahkan ini, tha ini, fathahkan huruf akhir, khayata, tambahkan tambal mudhaf. Khayatatun. Nah, dalam soal nomor 5, penjahitnya wanita. Bentuknya dua ya. Bentuknya dua dan ma'rifah. Ya. Kalau khayatatun, seorang penjahit wanita. Kalau dua orang penjahit wanita, khayatatani. Ya kan? Khayatatani. Khayatatani. Khayata sampai di sini. Kemudian tambahkan ani. Jadi ini ta marbutah ini ubah menjadi ta biasa. Begitu baru tambahkan ani. Khayatatani. Ya kan? Jadi khayatatani itu dua penjahit wanita. Kemudian itu alif lam. Tambahkan alif lam di depan. Al-khayatatani. Al-khayatatani. Inilah mubtadanya. Inilah subjeknya. Kemudian ada apa dengan al-khayatatani? Pandai.
Nah, pandai ini khabar. Pandai itu khabar ya. Nah, pandai itu khabar. Ini dua penjahit itu mubtada atau subjek. Ya. Khabarnya kata sifat. Kalau khabarnya kata sifat, maka dia tidak beralif lam. Kemudian marfu, ya marfu. Kemudian dia harus selaras dengan mubtada. Mubtadanya itu bentuk dua, perempuan ya. Maka pandai juga harus bentuk dua, perempuan. Pandai itu mahirun. Kalau perempuan, mahiratun. Kalau bentuk dua, mahiratani. Mahiratani. Gitu ya. Jadi al-khayatatani mahiratani. Dua penjahit itu pandai. Mahiratani. Coba lihat ini marfu dengan alif ya. Kemudian dia nakirah tidak beralif lam. Kemudian dia selaras dengan mubtada. Mubtadanya itu perempuan, ini pun perempuan. Mahiratani. Mahiratani. Nah, jadi al-khayatatani mahiratani. Nomor 6. Dua pria itu adalah dua petani miskin. Nah, ini kalimat ini yang subjeknya dua pria itu. Khabarnya dua petani miskin. Jadi khabarnya itu perasa wasfi. Oleh karena khabarnya itu merupakan kombinasi kata benda dengan kata sifat. Ya. Jadi dua pria itu alif lam. Ar-rajulani dua pria itu. Kalau pria itu ar-rajulu. Kalau seorang pria rajulun. Kalau dua pria rajulani. Kalau dua pria itu tambah alif lam. Ar-rajulani adalah dua petani miskin, dua petani. Satu petani fallahun, dua petani fallahani. Fallahani. Iya kan? Fallahani. Ini kata benda sebagai mubtada ya. Sebagai khabar. Kata benda sebagai khabar. Nah, kemudian kata benda ini diikuti lagi oleh kata sifat miskin. Miskin itu fakir. Berarti kata sifat fakir harus selaras dengan fallahani. Fakirani. 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 Ya. Coba kita cek persyaratan mubtada khabar. Ini mubtada harus marfu ya, marfu dengan alif oleh karena dia bentuk dua. Dia ma'rifah dengan alif lam. Nah, kemudian apa namanya itu? Ini khabarnya ini apa namanya itu? Nakirah, tidak beralif lam dan bentuk dua. Fallahani. Fallahani. Ya, fallahani. Kemudian ada kata sifat fakir. Selaraskan dengan fallahani, fakirani. Ya. Jadi kalimatnya ar-rajulani fallahani fakirani. Dua pria itu adalah dua petani miskin. Ar-rajulani fallahani fakirani. Kemudian nomor 7, dua mata besar yang biru itu. Coba lihat, dua mata besar yang biru itu. Ini bukan kalimat. Sebab apa artinya masih menggantung. Kalau orang berkata dua mata besar yang biru itu, kita cenderung bertanya, ada apa dengan dua mata besar yang biru itu? Nah, berarti ini bukan kalimat. Nah, coba kita lihat mata itu apa? Mata itu ainun, dua mata ainani. Ya, pakai itu ya. Itu alif lam. Jadi al-ainani. 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 Itu dua mata itu. Kemudian besar, kata sifat. Ini kata benda. Ini kata sifat. Setelahnya besar. Harus selaras dengan ini. Ini perempuan. Oleh karena itu besar juga harus perempuan.
Al ini kabirotani. Al-ainani al-kabirotani. Kemudian ada lagi biru. Kata sifatnya dua ini. Ini KS1, ini KS2. Ini KS2 ya. Jadi azhar seperti di atas, az-zarqawani. Dua mata besar biru itu. Wah, ini. Dua mata besar yang biru itu. Al-ainani al-kabiratani az-zarqawani. Al-ainani al-kabiratani az-zarqawani. Sama dengan itu ya. Sama dengan itu. Kemudian nomor 8, Mesir dan India dua negara besar. Nah, ini kalimat. Jadi ini ke sana itu mubtada, ke sini itu khabar. Mesir itu sebuah negara yang tidak beralif lam ya. Dia ghairu munsharif. Misru dan wa. India itu sebuah negara yang beralif lam. Al-Hindu. Wal Hindu. Oh, ya. Kenapa misru? Oleh karena misru itu mubtada. Mubtada itu harus marfu. Dia marfu dengan waw, dengan dhammah. Ya, kenapa dia tidak bertanwin? Oleh karena misru itu kata benda yang ghairu munsharif. Kemudian ada waw. Waw ini menghubungkan dua kata benda yang sama ininya, i'rabnya. Kalau sebelumnya itu marfu, maka setelahnya juga marfu. Ya, itu wilayah mubtada. Dua negara itu baladun. Baladun ya. Baladun negara. Saya boleh tulis di sini. Baladun. Ya. Kalau dua negara, tambahkan ani. Baladani. Baladani. Ini kata benda sebagai khabar. Baladani. Kemudian ada kata sifat besar. Besar itu kabirani. Oleh karena ini laki-laki. Kabirani. Bukan kabiratani. Tadi muncul kabiratani oleh karena kata benda yang dijelaskannya perempuan, al-ainani. Misru wal Hindu baladani kabirani ya. Kemudian Nil dan Efrat, ini nama sungai. Nil di Mesir, Efrat di Irak ya. Ini apa namanya itu? Ini mubtada, kemudian dua sungai yang panjang. Nil itu beralif lam, an-Nilu. An-Nilu, ya kan? Sudah sering muncul dalam edisi sebelumnya. Wa, nah ini yang belum. Wa, kalau Efrat itu furatu, al-furatu. Wal furatu ini sungai yang mengalir di Irak ya. Wal furatu, nih coba lihat nih, saya tandai wal furatu. An-Nilu wal furatu itu mubtada, kabarnya dua sungai. Sungai itu nahrun, dua sungai, nahrani. Jadi kalau ada orang bernama Nahroni, berarti namanya itu berarti dua sungai. Nahrani kata sifat panjang tawilani. Ya kan? Tawilani. Jadi An-Nilu wal Furatu nahrani tawilani ya. Berikutnya nomor 10. Dua ratu yang cantik itu subjek. Dua ratu yang cantik itu subjek. Khabarnya, predikatnya itu sebuah kata, bodoh, kata sifat ya. Jadi dua ratu, kalau satu ratu malikatun, kalau dua ratu al-malikatani,
Al-malikatani. Al-malikatani. Ini mubtada ya. Mubtada itu marfu. Al-malikatani itu marfu. Marfu dengan alif. Al-malikatani, cantik, kata sifat yang menjelaskan mereka. Al-jamilatani, ingat ini perempuan ya. Al-jamilatani, 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 al-malikatani, al-jamilatani. Bodoh, bodoh itu jahilun. Itu kata sifat. Jahilatani, jahilatani, jahilatani. Jadi kata sifat jahil itu sudah muncul di 40 kata sifat dan antonimnya, ya. Jadi ini kata sifat sebagai apa ini? Kata sifat sebagai khabar. Dia harus selaras dengan mubtada. Mubtadanya bentuk dua. Mubtadanya perempuan, dia harus perempuan. Kemudian khabar itu harus marfu. Dia harus marfu. Jahilatani. Jadi sejauh ini kita belum menggunakan kata sifat atau kata benda mutsanna bentuk mansub dan majrur ya. Oke. Al-malikatani, al-jamilatani, jahilatani. Kalau dua raja yang tampan itu bodoh, al-malikani, buang tanya ini, al-malikani, al-jamilani, jahilani, gitu. Dua perawat itu sakit. Ini kalimat yang subjeknya dua perawat itu. Perawat apa? Masih ingat? Mumarridah. Mumarridah perawat. Mumarridah. Mumarridah. Itu perawat. Mumarridatun. Kalau dua perawat ini dibentuk dua kan. Kalau dibentuk dua kan, ta marbutah itu ganti dengan ta biasa. Mumarridatani. 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 Itu alif lam. Al-mumarridatani. Dua pesawat itu, dua perawat itu. Ini mumarridah ini perempuan ya. Sakit. Sakit itu khabarnya. Maridun. Sakit. Oleh karena ini perempuan, ini masih maridatun. Maridun sakit. Perempuannya maridatun. Bentuk duanya maridatani. Maridatani. Al-mumarridatani maridatani. Al-mumarridatani maridatani. Dua perawat itu sakit di rumah sakit fil mustashfa. Fil mustashfa. Udah sering muncul. Fil mustashfa. Al-mumarridatani maridatani fil mustashfa. Nomor 12. Zaid dan Umar. Ini subjek ya. Dua penjahit terkenal di Irak. Zaidun itu munsharif, bertanwin. Wa Umar itu ghairu munsharif. Wa Umaru. Ini ghairu munsharif ya. Zaidun wa Umaru itu mubtadanya dua penjahit. Penjahitnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kalau laki-laki. Khayatani. Penjahit itu khayatun, ya kan? Khayatun itu penjahit. Kalau dua penjahit, tambahkan saja ani. Khayatani. Zaidun wa Umaru khayatani. Ada kata sifat terkenal. Mashhurani. Ya kan? Mashhurani. Ini kata benda man'ut, ini sebagai khabar, dan man'ut, ya, man'ut, oleh karena setelahnya itu ada na'at, kata sifat, mashhurani. Di Irak
Irak itu pakai alif lam ya. Fil Iraqi. Fil Ain. Fil Iraqi. Fil Iraqi. Kalau orang Irak, Iraqiyun. Gitu kan? Iraqiyun. Jadi kalau soalnya kita ubah, Zaid dan Umar adalah dua penjahit berkebangsaan Irak terkenal di ini di Iraknya itu kita ganti dengan berkebangsaan Irak. Jadi Zaidun wa Umaru khayatatani Iraqiyani. Iraqiyun ini kan? Iraqiyani masyhurani. Oke, 13. Marwan dan Uthman orang Turki. Turki itu Turkia. Turkia. Saya tidak ingat apakah ini sudah dimunculkan atau belum, ya. Kalau belum nanti akan kita munculkan itu. Masih banyak itu kata sifat kebangsaan yang belum dimunculkan. Kalau orang Turki, Turkiyun. Jadi hilangkan ini, tambahkan ya sudah ada ya, iyanya bertasydid. Turkiyun. Kalau saya orang Turki, ana Turkiyun. Kalau saya laki-laki, kalau saya perempuan, ana Turkiyatun. Marwanu ini kata benda yang berakhir dengan anu, jadi dia tidak bertanwin. Marwanu wa Uthmanu juga begitu. Uthmanu. Dua-duanya ghairu munsharif. Uthmanu. Dua orang laki-laki nih ya. Orang Turki itu Turkiyun. Kalau bentuk dua, Turkiyani. Turkiyani. Turkiyani, ya kan? Turkiyani itu dua orang Turki. Oleh karena ini dua. Jadi nanti kalau ini kita tambahi lagi dengan Affanu wa Marwanu wa Uthmanu. Affan dan Marwan dan Uthman. Ada tiga orang. Tiga orang sudah memasuki wilayah jamak. Bentuk jamak dari Turkiyun itu Turkiyuna. Insyaallah setelah bentuk dua kita melangkah ke bentuk jamak. Setelah bentuk jamak kita melangkah ke ini edisi yang benar-benar kita tunggu-tunggu, itu kata kerja ya. Marwanu wa Uthmanu Turkiyani. Kalau Uthmanu saja, Uthmanu orang Turki, Uthmanu Turkiyun. Kalau dua, Marwanu wa Uthmanu Turkiyani. Kalau tiga, Affanu wa Marwanu wa Uthmanu Turkiyuna. Kalau subjeknya kita ubah menjadi Fatimatu Turkiyatun. Ini bentuk perempuannya Turkiyatun. Kalau Fatimatu wa Aisyatu, dua orang perempuan, Turkiyatani. Ya, Turkiyatani. Oke, nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk ini. Ahmad dan Sofyan orang Islam. Ini Ahmad dan Sofyan itu subjek ya. Ahmadu tidak bertanwin. Ahmadu wa. Ya, Sofyan itu berakhir dengan anu, jadi ghairu munsharif. Sufyanu. Ahmadu wa Sufyanu. Ini dua orang ini subjeknya ya. Orang Islam itu muslimun. Bentuk duanya muslimani. Bentuk jamaknya muslimuna. Ahmadu wa Sufyanu muslimani. Jadi orang Islam bentuk dua muslimani. Kalau Ahmad saja, Ahmad orang Islam, Ahmadu muslimun. Kalau Ahmad wa Sufyani muslimani. Tambah satu lagi, Zaidun wa Ahmadu wa Sufyanu. Ini bukan Sufyan, wa Sufyanu ya. Zaidun wa Ahmadu wa Sufyanu muslimuna. Oke, kita sampai ke nomor terakhir. William dan George. William and George.
kemudian orang Nasrani. Nasrani itu Nasraniyun. Nasraniyun. Ya, Nasraniyun. Ini orang Nasrani. Kalau satu orang, William Nasraniyun. George Nasraniyun. Tapi kalau William dan George itu Nasraniyani, bentuk dua. William, begitu aja kita buat ya. Williamu wa George ini ya. William wa George. Dua orang Nasrani. Nasraniyani. William and George. William wa George Nasraniyani. Nah, saya kira cukup sekian. Seandainya ada kesalahan-kesalahan, tolong inikan sendiri, betulkan sendiri ya. Atau cantumkan di kolom komentar. Maaf, saya lagi kurang sehat ya. Kurang sehat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.